umat muslim. Yang kedua, kapan peristiwa Isra Mi'raj berlangsung. Yang ketiga, kenapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Yang keempat, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj berlangsung. Dan yang kelima, apa makna dibalik peristiwa Isra Mi'raj. Akan saya ulangi dengan pelan-pelan mulai dari pertanyaan nomor 1. Mengapa Isra Mi'raj diperingati umat muslim? Yakni bahwasanya Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang agung, yang mana peristiwa ini terjadi tidak di semua nabi, yakni ada di zaman Nabi Muhammad, diperingati sebagai pengingat agar peristiwa Isra Mi'raj ini tetap dikenang sepanjang masa hingga yaumul kiamah nanti. Dan yang kedua, sebagai pengetahuan bagi umat muslim untuk lebih menambah keimanannya terkait dengan perintah-perintah agama, yakni tentang bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj berlangsung. Peristiwa Isra Mi'raj ini berlangsung pada usia Nabi yang menginjak 50 tahun, yakni 10 tahun setelah kenabian. Terjadi pada bulan Rajab pada malam hari. Dalam syair Mbah Bisri Sansuri dijelaskan peristiwa ini terjadi seperti dua pucuk, yakni pucuk malam dan pucuk pagi hari, yakni keberangkatan Rasulullah pada malam hari hingga keesokan hari pada waktu subuh. Tempat beliau berangkat Isra Mi'raj ini dimulai dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan kemudian dimi'rajkan menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi pada saat 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lalu yang ketiga, kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana sebagai penghibur atas meninggalnya Khadijah dan pamannya yakni Abu Thalib. Khadijah dan paman Nabi Muhammad ini sangat berpengaruh dalam dakwah Islam sebagai penyokong beliau dan sebagai penyemangat beliau untuk berdakwah di kalangan Mekah yang pada waktu itu masih jahiliyah. Yang kedua, Isra Mi'raj ini sebagai perantara turunnya syariat sholat, yang mana sholat itu menjadi ibadah yang sangat penting bagi umat muslim. Lalu yang keempat, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj berlangsung. Peristiwa Isra Mi'raj ini berlangsung yakni dengan pengertian Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yakni dari Mekah menuju Palestina. Dilanjutkan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni naik di Sidratul Muntaha. Perjalanan naik Rasulullah itu beliau bertemu dengan para nabi, yakni di langit pertama Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mendoakan beliau. Lalu lanjut naik ke langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Selanjutnya Rasulullah
beritahu tentang adanya surga dan neraka. Artinya Rasulullah itu sudah menyaksikan adanya surga dan neraka itu benar adanya. Jika kita beriman akan peristiwa Isra Mi'raj ini, maka tidak ada keraguan akan adanya hari setelah kematian. Artinya surga dan neraka itu benar adanya dan nyata adanya, yang sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah naik pada langit terakhir, yakni Sidratul Muntaha. Di sana beliau atas rahmat Allah diberikan penglihatan untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Itu adalah peristiwa agung yang tidak semua manusia memiliki peristiwa itu, bahkan nabi-nabi juga tidak semuanya dapat langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat untuk umat muslim, yang mana perintah sholat itu yang pertama dilakukan 50 waktu. Namun setelah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan pertimbangan para nabi yang lain, maka Rasulullah SAW memberikan ajuan untuk meringankan kewajiban sholat umat muslim, dan akhirnya Rasulullah mendapati 5 waktu sholat wajib, yang mana yang kita laksanakan setiap harinya. Lalu kepulangan Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Kepulangan Rasulullah setelah Isra Mi'raj ini, Rasulullah merasa sedih dan gelisah bahwasanya peristiwa itu memang di luar nalar batas manusia, yang mana tidak semua manusia dapat meyakini hal tersebut. Rasulullah pun sudah berpikir seperti itu. Beliau duduk termenung di sebelah Ka'bah dan bertemu dengan Abu Jahal. Sama Abu Jahal ditanya, "Wahai Muhammad, apakah ada mukjizat yang datang dari Tuhanmu pada hari ini?" Jawab Nabi Muhammad, "Ya." "Apa itu mukjizatnya?" Abu Jahal bertanya, "Aku di-Isra Mi'rajkan, yaitu aku berjalan menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu semalam." Tanya Abu Jahal lagi. Karena Abu Jahal ini adalah orang kafir yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, maka beliau bersiasat untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Tapi atas rahmat Allah, Nabi Muhammad diberikan pengetahuan yang sangat luas. Abu Jahal langsung memberikan informasi kepada penduduk Mekah. "Wahai penduduk Mekah, berkumpullah pada yang sangat luas ini. Muhammad akan menceritakan peristiwa yang ajaib," kata Abu Jahal yang pendengki tadi. Lalu Rasulullah ditanya oleh seorang kafir, "Ya Rasulullah, apakah engkau benar telah melakukan Isra Mi'raj?" "Ya, benar." "Dalam waktu semalam?" "Ya." Lalu dilanjutkan oleh Mu'tin, yaitu kaum kafir yang bertanya, "Apakah mungkin kamu dapat menempuh waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa?" "Ya, aku mengendarai buruk." Rasulullah mengendarai buruk yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Sedangkan kita tahu kecepatan cahaya ini adalah kecepatan yang paling cepat di dunia. Nah, Mu'tin ini bertanya lagi, "Jika engkau benar-benar berada di Masjidil Aqsa, apakah engkau tahu berapa jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa?" Nah, lalu Allah memberikan rahmat, merubah rumah Aqil bin Abi Thalib menjadi serupa dengan Masjidil Aqsa, sehingga Rasulullah dapat melihat dengan jelas bentuk Masjidil Aqsa dan dapat menyebutkan jumlah pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Yang kedua, mungkin bertanya
Palestina. Ya, aku mengetahui rombongan unta dari Fulan itu berwarna merah, hitam, dan putih. Di bagian belakangnya ia membawa, unta-unta itu membawa barang-barang yang dikarung-karungi dengan karung yang hitam dan putih. Dan unta yang paling depan itu adalah unta yang berwarna coklat keabu-abuan. Mendengar jawaban itu, sontak para kaum kafir langsung kaget bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah itu pun benar. Nah, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah. Yang terakhir, yakni apa hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj? Hikmahnya yakni kita dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yakni perintah sholat agar manusia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, untuk anak-anak yang sekarang sudah kelas 4, 5, 6 itu juga harus melaksanakan sholat dengan disiplin karena kalian sudah di atas usia 7 tahun yang mana dianggap sebagai orang yang memayus, sudah dapat membedakan baik dan buruk. Selanjutnya kalian setelah ini kita yang laki-laki akan mendapatkan pahala sholat dengan penuh. Jadi harus dibiasakan sampai sekarang. Mungkin untuk acara Isra Mi'raj pagi hari ini cukup sekian. Selanjutnya kita bacakan bersama-sama. Ilaha Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi.